Halo teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang cukup pahit. Tadi malam komputer saya habis terkena virus atau lebih dikenal dengan nama ransomware. Jadi pada awalnya saya mendownload program dari internet ya, dan kemudian ada hal yang mencurigakan terjadi. Jadi biasanya kalau kita mendownload aplikasi atau program yang diinginkan, filenya agak besar gitu ya, tapi kok kalau di download filenya ukurannya cuma 2 MB, padahal umumnya file yang harus di download itu sampai 50 MB-nan, tapi kok ini cuma 2 MB. Nah, saya langsung buka, ternyata ada hal aneh yang terjadi, mencurigakan. Akhirnya saya langsung putuskan koneksi internet, saya matikan komputer. Setelah saya nyalakan lagi, ternyata memang ada di bagian task manager itu ada program-program yang sangat mencurigakan. Setelah saya buka, ternyata benar, file-file dalam komputer saya itu semuanya berubah menjadi, belakangnya itu ekstensinya jadi ada tambahan FATP atau FATP. Jadi semua file yang ada di dalam komputer itu berubah semua, tidak ada yang tersisa. Saya cek, ternyata itu yang namanya ransomware itu ya. Jadi file-file yang dibuka itu, yang ada itu semua ekstensinya berubah, baik itu gambar, video-video besar, data-data Excel dan sebagainya, itu semuanya berubah, hilang, tidak dapat dibuka kembali. Saya searching cara mengatasinya, ternyata memang kalau sudah terkena seperti itu agak berat, tidak bisa dikembalikan lagi gitu katanya ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa didapatkan cara mengatasinya bagaimana. Sampai sejauh ini belum. Jadi memang pada kesempatan yang lalu, sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu, memang ada teman saya juga kena seperti itu, tapi saya tidak menghiraukannya gitu ya, karena saya kira itu biasa-biasalah, paling virus biasa mengatasi. Oh, ternyata itu lebih berat. Kalau yang terkena itu semua virus, semua data di komputer kita akan berubah semua, tidak bisa dibuka. Misalkan data kita akhirannya itu doc, kita sudah kembalikan lagi file FATP-nya itu sudah kita hapus, tetap saja tidak dapat dibuka. Artinya itu benar-benar tidak dapat dibuka. Setelah terjadi juga memang ya tidak dapat dibuka gitu ya. Akhirnya ini menjadi pengalaman kita bersama. Jadi kalau kita memiliki dokumen-dokumen yang penting, sebaiknya kita menyimpannya atau membuat backupan. Artinya kita membuat salinan yang tidak terhubung dengan komputer yang kita gunakan. Misalkan data kita untuk tahun ini sampai tahun ini kita backup di flash disk atau hard disk eksternal secara terpisah dan tidak digunakan. Nanti secara berkala lagi kita salin lagi, perbaharui lagi, backup lagi. Biar apa? Biar kalau terjadi masalah seperti ini itu dapat kita kembalikan lagi ke komputer atau perangkat yang kita gunakan lagi. Jadi tidak masalah. Ya, karena memang kalau dipahami perangkat seperti itu memang datangnya tiba-tiba, kita tidak menduga. Memang harus ditingkatkan kewaspadaan juga. Memang pada dasarnya virus itu tidak secara otomatis menyerang kita sendiri, tapi memang ada kesalahan kita sendiri, keteledoran kita sendiri. Memang harus kita antisipasi dari awal. Saran saya untuk kita semuanya ya, jadi untuk mempunyai backupan data-data penting, baik yang sering kita gunakan apalagi yang jarang kita gunakan, yang
apa yang kita butuhkan atau yang kita simpan. Jadi kita harus punya 2 cadangan data, misalkan data dokumen-dokumen atau foto video kenangan kita yang lama itu disimpan di hard disk atau penyimpanan terpisah, jangan disambung ke komputer atau laptop yang sering kita gunakan. Kalau kita sering melihat pun harus punya duplikat atau salinan, baik itu salinan di perangkat lunak atau perangkat secara yang sering kita gunakan gitu. Jadi rasanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Nanti kita update lagi bagaimana cara mengatasinya, atau mudah-mudahan ketemu caranya dan bisa kembali lagi file-file yang memang tidak bisa di-download ulang, kayak misalkan pekerjaan-pekerjaan kita yang memang biasa kita lakukan, tapi kan kalau ngulangin lagi kan agak menyita waktu dan tenaga lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada komputer teman-teman, atau kita lagi nanti tidak menemukannya lagi, tidak ketemu lagi untuk kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita lebih waspada, lebih bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini, khususnya yang berhubungan dengan virus ini. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.